Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam sehat sahabat Dukcapil, Dukcapil bisa. Pagi ini kita kembali dalam program acara Ngopi bareng Dukcapil dan kita ingin mendengarkan, ingin mencoba mengetahui lebih dalam tentang inovasi dari sahabat Dukcapil yang ada di Kota Bekasi dan Kota Bogor. Sudah hadir di ruangan kita ada Prof. Zudan. Selamat pagi Prof, sehat? Selamat pagi Mas Aryo Koco, seluruh sahabat Dukcapil, kerabat desa yang berbahagia dan kawan-kawan semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Amin, amin. Oke, Prof, ini ada e-open, kemudian ada juga si kancil berlari ini. Menarik ini Prof, silakan untuk pengantar sebelum kita minta sahabat Dukcapil Kota Bekasi dan Kota Bogor nanti bisa memaparkan. Ya, teman-teman semuanya, sahabat desa, sahabat Dukcapil, kerabat desa yang berbahagia, rekan-rekan Dukcapil seluruh Indonesia yang sudah bergabung, pagi hari ini kita bertamasya ke Jawa Barat, ke Kota Bekasi dan ke Kota Bogor. Kita akan melihat di sana ada apa di dua kota ini. Tentu saja ada banyak hal yang nanti bisa kita replikasi ke berbagai daerah yang rekan-rekan sudah bergabung di sini. Dan jangan lupa Mas Rekoco juga sudah siapkan YouTube-nya, juga bisa disiapkan nanti bagaimana acara ini bisa kita kelola lebih baik. Tadi saya mendengar ada diskusi kecil, kalau ini sehari dua kita butuh 250 episode lebih. Dan hampir 1 tahun. Iya, betul Mas. Oleh karena itu teman-teman Dukcapil seluruh Indonesia siapkan inovasi terbaik teman-teman semuanya. Itu pengantar saya Mas Aryo Koco. Oke, terima kasih Prof. Kita akan mencoba menyapa dulu dari Bekasi. Mas Taufik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirjen, rekan-rekan Dukcapil se-Indonesia. Salam hormat dari Kota Bekasi. Oke, jadi e-open artinya ini kalau dalam bahasa Inggris e-open, open artinya buka, tapi ada juga bahasa ketika kita bacanya open itu akan jadi cerita yang lain. Tapi sebelum kita mendengarkan dari Mas Taufik, mari bersama-sama kita ikutin video tayangan yang sudah disiapkan sahabat Dukcapil Kota Bekasi. La ilaha illallah. Oke, sana gue bangunin gua ini lagi anak tidur gua. Gua. Apa emang? Lu dia kirain gua siapa? Tidur mulu lu mah bang. Si Otong no bang, belum punya akte. Orang mah jadi laki hidup kek. Pergi sono no. Urusin akte anak lu. Ya udah, gua ribet matanya lu ah. Lu ngapa berdua, Rodie? Sabeni marah-marah mulu. Emang lu kagak pada malu apa mereka tetangga no pada ngeliatin aja? Tuh, laki gue teh bukan ngurus akte si Otong, kerjanya mah tidur mulu. Ampun, gue mah ah. Males teh gua ngurusinnya. Manaan antrian apa belerot? Katanya janji tanggal 25 kapan? Gua gak ngerti pisan, makanya gua malah ngurusin ribet teh. Buset deh. Sabeni, Rodie, emang lu belum pada tahu ngapain? Kalau di Dukcapil Kota Bekasi sekarang itu punya yang namanya aplikasi e-open. Ngerti lu e-open? Lah, lu ngedek gua teh. Mau berdua orang paham buat gituan. Apa namanya si open? E-open bukan si open. Jadi e-open itu punya menu namanya Halo Pamor. Nanti lu dibantu sama petugas Pamor. Halo Pamor.
Makanan jenis apa itu teh? Buset, makanan. Lu tahu-tahu lu makanan uang lu. Nih, lu pengen tahu aplikasinya? Nih, Boleh. aplikasinya begini. Lu download di Play Store. Nih, ini gua daftarin data anak lu ya. Gua masukin ya. Ya teh ya. Ntar lu. Oke, udah. Nanti tunggu 2 hari lagi petugasnya datang ke sini. Siap-siap aja ya. Iya teh. Misi, Assalamualaikum, permisi abang, ibu. Mau tanya rumahnya Pak RT Romli benar di sini? Oh iya betul di sini. Iya, terima kasih. Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, Syahrini. Maaf Pak, permisi, bukan saya pamor RW 12 mau mengantarkan akte lahir anaknya Bapak Sabeni. Oh, si Otong. Iya, Pak. Yang kemarin itu saya daftarkan di Melalui aplikasi. melalui aplikasi Open Iya, itu ya? iya, Pak. Oh iya, siap-siap. Ya udah, nanti kita langsung sana aja ya. Saya Baik, antarkan Pak. ke rumahnya. Terima kasih. Assalamualaikum, Sabeni. Waalaikumsalam. Ada apa teh? Ini yang kemarin gue bilang sama lo, petugas pamor. Yang kemarin anak lo gue daftarin di e-open. Cepet terjadi ya teh? Iya, betul Pak. Dengan aplikasi e-open, program di Dukcapil Kota Bekasi semua menjadi mudah dan cepat. Kota Bekasi, mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Bekasi yang tercinta, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi terus memaksimalkan inovasi yang dapat kami lakukan untuk memperbaiki berbagai jenis layanan yang ada untuk membahagiakan masyarakat Kota Bekasi. Saat ini kami sedang mengembangkan sistem online pelayanan, namanya e-open. Seluruhnya bisa dilakukan secara online. Download di Play Store e-open Kota Bekasi, atau kalau bagi warga masyarakat yang memang kurang memahami teknologi, dapat memohon bantuan dengan Halo Pamor. Itulah inovasi yang terus kami akan kembangkan sehingga seluruh layanan administrasi kependudukan bagi warga masyarakat di Kota Bekasi akan membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan inovasi untuk mempermudah sebuah proses pelayanan bagi warga masyarakat, yakni dengan program aplikasi e-open. E-open adalah elektronik online pada pelayanan kependudukan. Semua ini untuk mempermudah sebuah proses pelayanan agar bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh warga masyarakat Kota Bekasi. Tentunya dengan misi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Manjano Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi. Kami berikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, baik ada e-open, ada juga pamor, yang tentunya berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang prima sehingga semakin baik, semakin memuaskan, mudah, cepat, tepat waktu, dan masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam kinerja yang semakin profesional. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ini Mas Taufik asik juga nih bikin videonya. Yang menurut saya paling asik adalah seorang jawara itu ternyata kalah sama emak-emak pakai daster kan itu. Disiram, pasang kuda-kuda, ternyata habis itu langsung melawak gitu aja. Oke, Mas Taufik ini luar biasa nih, e-open. Boleh berbagi cerita, monggo. Baik, terima kasih Mas Suryo Koco, Pak Dirjen, dan seluruh rekan-rekan di Dukcapil se-Indonesia. Pertama, barangkali yang perlu saya sampaikan, e-open ini adalah sebuah aplikasi yang muncul karena harapan. Harapan ketika kami dipercaya menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019. Kondisi pelayanan yang ada memang
membutuhkan banyak perubahan. Shortcut-nya akhirnya kami berpikir dengan tim harus membuat sebuah inovasi layanan yang dalam satu kali membuat, tapi kami bisa menyelesaikan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Pada saat e-open ini dibangun di tahun 2019, kami membuat sebuah konsep bahwa dari sisi singkatannya ini adalah elektronik online pelayanan kependudukan. Tetapi semangatnya kami dekatkan dengan pendekatan filosofi bahwa open secara universal dalam bahasa Inggris kita tahu semua adalah terbuka. Disdukcapil harus terbuka, harus membuka diri, tidak boleh lagi mempersulit atau mengesampingkan setiap pelayanan ini ditutup-tutupi sehingga warga menjadi mencari-cari dan mencari sesuatu. Kemudian juga dari pendekatan kulturalnya dalam bahasa Bekasi atau Betawi itu ada yang namanya ngopenin. Kata dasarnya open. Artinya perhatian atau pedulian. Jadi kami sangat berharap dengan adanya aplikasi ini dapat membuktikan kepada seluruh warga Kota Bekasi bahwa pelayanan kependudukan saat ini sudah lebih peduli dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat. Itu mungkin latar belakang kami menyusun e-open. Kondisi existingnya sendiri memang sangat tragis. Pada saat dulu saya masuk, di depan kantor itu layanan antrian itu tidak pernah kurang dari 500 orang yang datang hanya untuk mengurus KTP, kartu keluarga, surat pindah, dan lain sebagainya. Saat itu kami sebelum inovasi ini di-launching, kami menciptakan dulu sebuah kebijakan. Kebijakan mendistribusikan pelayanan di 15 titik layanan yang ada di Kota Bekasi. Kebetulan Kota Bekasi itu ada 12 kecamatan dan ada 2 gerai pelayanan publik serta 1 mall pelayanan publik. Jadi pada saat itu kami sebar seluruhnya, tidak ada lagi kebijakannya pencetakan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi kantor dinas itu tidak mencetak, tidak melakukan perekaman, tidak melakukan proses apapun, semuanya dilakukan di titik layanan. Ini dengan harapan lebih mendekatkan kepada masyarakat. Ketika e-open sudah jadi, kami lakukan sebuah proses soft launching-nya. Kami di Kota Bekasi sejak 2017, Mas Suryo Koco, kami memiliki yang namanya Satuan Tugas Pantau dan Monitoring, atau istilah kami Satgas Pamor. Mereka itu adalah aparatur pemerintah Kota Bekasi yang ditempatkan di kelurahan, bertugas di masing-masing wilayah RW atau rukun warga. Nah, jadi seperti tadi di video memang ada petugas pamor tadi yang di RT tadi ya. Sahrini itu. Nah, yang Sahrininya tadi ya. Betul. Itu jadi ini adalah satu inovasi juga dari Kota Bekasi. Pak Wali Kota Bekasi Pak Dr. Ahmad Effendi melakukan sebuah terobosan dari 2017 bagaimana mendekatkan pelayanan sampai di tingkat RW. Nah, keberadaan mereka itu ada di 1013 RW. Nah, kami melihat setelah mengkompilasi dari jumlah penduduk Kota Bekasi yang hampir 2,5 juta penduduknya, terdapat sekitar 30% penduduk lebih yang masih kesulitan secara teknologi. Nah, oleh karena itu kami mencoba melakukan inovasi e-open ini dengan 2 jalur. Jadi e-open ini secara online dapat dilakukan oleh seluruh warga Kota Bekasi yang mampu secara teknologi, ya, download di Play Store, kemudian login dengan mencantumkan NIK, email, dan nomor handphone, kemudian dapat menikmati layanannya. Adapun bagi warga yang tadi kurang lebih 30% kesulitan teknologi, ini kita siapkan tadi Halo Pamor. Jadi dalam aplikasi tersebut ada Halo Pamor, cukup dengan memasukkan NIK, ya,
memasukkan NIK saja. Jadi cukup dengan sampai download, masukkan NIK, mereka langsung terhubung dengan petugas pamor yang sudah ditugaskan di wilayah di mana yang bersangkutan tinggal. Jadi ini sebuah proses yang memang juga tidak mudah karena secara grand launching-nya yang dapat diakses publik dan seluruhnya itu kami butuh waktu kurang lebih 6 bulan dari awal 2020 ya, terkendala juga pada saat pandemi, kita coba lakukan improvement sehingga dari mulai Oktober baru kami melakukan launching secara publik terhadap e-open ini. Jadi warga bisa download di Play Store secara umum itu dimulai dari Oktober 2020. Tapi alhamdulillah respon masyarakat cukup tinggi, apalagi dalam situasi yang pandemi saat ini. Ya, kita sampai dengan Februari 2021 ini yang mendownload itu sudah hampir 50.000 orang. 50.000 orang, memang mungkin ini juga dengan berbagai latar belakang. Nah, tetapi petugas pamor ini sudah mampu melayani hampir 70.000 layanan selama dari mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Februari. Jadi inilah sebuah langkah yang menurut kami dapat menjadi solusi terhadap juga capaian dari berbagai layanan yang menjadi target bagi kami sebagaimana ditetapkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KTP kami harus melakukan capaian target perekaman. Nah, untuk perekaman, petugas pamor ini kemarin ditugaskan juga untuk mendistribusikan undangan untuk melakukan perekaman bagi warga yang memang belum merekam. Kemudian juga dalam aplikasi e-open kami menyiapkan layanan konsolidasi data secara online. Jadi warga Kota Bekasi sekarang juga kita tahu mungkin hampir menjadi kendala di seluruh Dukcapil daerah bahwa konsolidasi data ini seringkali terjadi ketika warga datang ke perbankan, warga datang ke BPJS, mereka datanya disebutkan belum aktif. Nah, kami mencoba ditanamkan dalam aplikasi e-open ini juga ada konsolidasi data online. Kemudian juga dalam aplikasi e-open ini kami juga menyiapkan yang namanya jebol. Ya, program jemput bola di Kota Bekasi juga RT, RW ataupun warga masyarakatnya dapat mendaftarkan permohonan jemput bolanya juga melalui aplikasi e-open. Oh, artinya ketika ingin ada petugas datang dan seterusnya cukup dengan menggunakan aplikasi. Cukup dengan aplikasi, betul. Jadi e-open ini untuk publik itu dilakukan pelayanan terhadap KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan biodata penduduk. Nah, adapun yang lain itu kami lakukan melalui proses admin, seperti halnya akte kematian itu nanti petugas pamor, karena mereka ada di RW, jadi mereka yang melakukan proses input dan proses pelayanan. Kemudian juga untuk proses seperti halnya jemput bola nanti bisa melalui RT, bisa melalui RW, bisa melalui petugas pamor ataupun memang yang bersangkutan. Nah, kemudian juga kami dalam rangka menerima berbagai keluhan masyarakat, selain kami punya WhatsApp Center, tapi di dalam aplikasi e-open juga kami ada yang namanya aplikasi duduk mesra. Jadi duduk mesra, Pak. Namanya duduk mesra, singkatan. Pengaduan duduk mesra sama Sarini yang tadi. Ya. Jadi kami punya filosofi lagi, Pak, di sini. Ya. Pengaduan admin Duk melayani masyarakat. Duduk mesra. Kami berharap dengan aplikasi ini yang tadinya masyarakat marah-marah, setelah kami layani dan kami jelaskan, kita bisa duduk mesra. Sama-sama kita saling berbagi bahwa oh ya, saling memahami kondisi bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan yang maksimal, kami mencoba memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi ini mungkin beberapa aplikasi yang ada di dalam e-open. Jadi kami memang mungkin berbeda juga dengan ada beberapa daerah yang saya lihat dalam kegiatan ngopi bareng Dukcapil ini. Misalnya ada yang sampai 23
inovasi layanan, ada yang sampai ya belasan layanan. Kalau kami tidak, kami coba dalam satu aplikasi tersebut terdapat sub-sub menu yang memang warga cukup satu kali download bisa mengakses secara keseluruhan. Jadi itu yang saat ini kami sudah lakukan di Kota Bekasi dan memang improve-nya masih berjalan, Pak. Mohon izin mungkin Pak Dirjen bahwa aplikasi ini juga saya buat sebuah rancang bangun inovasi sampai dengan 2023. Sebagaimana juga masa jabatan dari RPJMD atau masa jabatan Wali Kota Bekasi. Jadi di 2021, improvement yang kami lakukan dari e-Open ini adalah kami menyiapkan aplikasi Dashboard Silampit. Dashboard Silampit ini salah satu solusi untuk menjawab pertanyaan RT dan RW terhadap amanat Perpres 96 2018, Pak Dirjen. Jadi mereka selalu bertanya, kenapa kami tidak dilibatkan lagi dengan surat pengantar? Nah, sebagaimana yang sering disampaikan Pak Dirjen, bahwa RT RW sekarang dibalik prosesnya. RT RW yang sekarang tinggal menunggu warganya melapor. Nah, bagaimana supaya warga itu dipaksa melapor? Datanya kami share. Jadi setelah warga melakukan pelayanan dari e-Open, ini kami data layanan e-Open ini akan sampai di tangan RT, di tangan RW. Mereka melakukan pengecekan. Jadi pada hari itu ada berapa warganya yang masuk di RT tersebut, di RW tersebut, sehingga nanti Pak RW tinggal, oh ya, dicek betul enggak warganya ada di sana, betul enggak namanya sesuai dengan data yang tersebut. Nah, kemudian juga untuk melengkapi kekuatan dari petugas Pamor tadi, kami mencoba juga menyiapkan Pamor Sapa Warga. Pamor Sapa Warga ini untuk memberikan sebuah penambahan komponen data khususnya bagi pembangunan dan pemerintahan di Kota Bekasi yang dikaitkan dengan database kependudukan. Jadi dari berbagai komponen biodata penduduk kami kembangkan bekerja sama dengan Bapelitbangda, bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk menambahkan data-data lain yang memang dibutuhkan dari setiap keluarga. Jadi nanti petugas Pamor melalui aplikasi tersebut setelah menerima data kependudukannya di e-Open, mereka bisa menginput data-data lainnya di dalam aplikasi Pamor Sapa Warga. Nah, kemudian yang terakhir memang output akhirnya di 2022 kami berharap sudah bisa berjalan. Kami memiliki peta digital berbasis NIK. Jadi kami bisa memetakan per kelurahan berapa jumlah penduduk itu dalam bentuk titik digital. Jadi setiap rumah berdasarkan alamat dalam kartu keluarga itu bisa dijadikan sebuah peta digital yang nantinya bisa digunakan oleh seluruh institusi pelayanan khususnya yang ada di pemerintah Kota Bekasi untuk mengembangkan berbagai aplikasi layanan lainnya. Itu yang memang kami sedang siapkan. Jadi insya Allah amanat dari pemerintah pusat bahwa big data kependudukan dan pencatatan sipil menjadi backbone dari seluruh proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah, kami di Kota Bekasi dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi yang ada dalam rancang bangun inovasi Dukcapil 2020 sampai 2023 ini. Jadi itu mungkin Mas Suryo Koco gambaran-gambaran yang dapat saya sampaikan, Pak Dirjen, dan selanjutnya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bukan berarti Kota Bekasi yang terbaik atau lebih dari yang lain, tapi kita sama-sama belajar bahwa ini adalah sebuah ajang bagi kita untuk saling mengetahui sebetulnya apa kekurangan kita dibanding dengan daerah lain. Itu demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Taufik, ini luar biasa. Jadi ketika membuat nama itu bukan sekedar nama, tetapi ada maknanya kan gitu. Jadi kalau dulu orang tua kita sempat menasihati, kalau satu saat kamu punya anak, berikan nama yang memang punya makna. Artinya nama mengandung doa, nama mengandung banyak catatan-catatan ini pengen kita seperti apa. Dan e-Open ternyata juga ada filosofi apa yang ingin diraih di sana. Prof Judan ini luar biasa. Jadi kalau urusan penamaan ini kayaknya
semua sahabat Dukcapil ini anaknya juga namanya pasti bagus-bagus ini, karena bikin nama inovasinya juga sangat luar biasa. Silakan, Prof. Ya, pertama Mas Taufik, Kadis Dukcapil Kota Bekasi, ini saya senang sekali. Pagi hari ini rasa-rasanya kita semua mendapatkan energi baru. Ada ideologi kuat yang ditanamkan, ada visi bagus yang ditanamkan di dalam program itu. Visi untuk melayani dengan cepat, sedekat mungkin, semudah mungkin, dengan tujuan agar masyarakat berbahagia. Itu adalah ideologi yang terbaik di dalam bernegara. Dan itu mulai ditancapkan melalui aplikasi e-open. Kita memberikan kebebasan kepada daerah mau berinovasinya dalam satu aplikasi boleh, dalam banyak aplikasi boleh. Yang mana yang paling memudahkan dan yang bisa dikerjakan oleh daerah. Nah, inovasinya Mas Taufik ini perlu kita apresiasi bersama, dan saya kira seperti halnya aplikasi di berbagai program di Android yang sudah ada, daerah-daerah yang belum melaksanakan bisa melakukan replikasi. Amati, tiru, modifikasi, cocokkan dengan kondisi kita di masing-masing daerah. Karena Indonesia itu tidak sama, ada Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, kemampuan masyarakat juga berbeda-beda, maka yang namanya inovasi yang adaptif, yang kontekstual, itu yang menjadi penting. Tadi gambarannya dengan figur lokal jawara, menggunakan baju daerah, ibu-ibu yang dikesankan, ibu masih menggunakan daster, sudah berpikir admin. Bayangkan yang sudah memakai baju rapi. Kan ini pesan yang bagus banget. Ya, Bro. Nah, ini yang terus tolong disampaikan kepada masyarakat, dibuatkan videonya, Mas Taufik, disosialisasikan lebih mendalam, agar masyarakat tahu bahwa pemerintah terus bergerak, pemerintah terus memperbaiki diri, ada pembenahan. Siap, Prof. Dan kebutuhan masyarakat, harapan masyarakat itu menjadi pooling faktor, faktor penarik bagi kita agar kita terus membenahi diri. Karena kunci pemerintahan yang akan berhasil adalah pemerintahan yang adaptif. Kalau pemerintahan stagnan, dia akan tertinggal dengan perkembangan. Dulu kita mungkin pemerintahan yang terbaik, pemerintahan yang paling bagus dibandingkan lingkungan sekitarnya. Tetapi lingkungan sekitar kita bergerak tumbuh. Kalau kita tetap berada di titik itu, kita akan tertinggal, sehingga menjadi terkesan kita melambat. Kita bukan melambat, tetapi yang lain bergerak lebih cepat. Nah, itu yang harus kita benahi. Maka kita harus hati-hati melihat fakta. Dulu inovasi Nokia, Mas Suryo Koco ingat ya, handphone semua orang pegang Nokia. Karena Nokia terlena dengan perkembangan dirinya, dia lupa teknologi Android berkembang sangat besar. Dulu Android itu diremehkan. Ternyata ketemu di tangan pabrikan yang besar, Android berkembang. Jadilah seperti yang sekarang, Apple, Oppo, Samsung, generasi Nokia tutup pabriknya, gulung tikar. Nah, ini kita perlu terus berkarya, dan ini yang dilakukan Kota Bekasi luar biasa. Ini menjadi batu lompatan yang besar bagi Dukcapil dan bisa direplikasi oleh daerah yang lain. Bagus sekali, Mas Taufik. Ya, terima kasih, Prof. Oke, Mas Taufik, ini ada yang menarik ini di chatting kita. Ini ada mohon di-share kontak dari petugas Pamor. Yang kedua, mohon bisa turun di Kampung Pemulung di wilayah Bintara. Ini mungkin Mas Taufik bisa menyampaikan cara mudahnya berkomunikasi ke mana dan seterusnya. Oke, baik Mas Suryo Koco dan seluruh yang menyaksikan kegiatan pagi hari ini. Terkait dengan nomor petugas Pamor, pertama kami sudah sosialisasikan di dalam platform medsos yang ada di Disdukcapil, baik Instagram, Twitter, ya, kemudian juga website. Nah, yang kedua, tadi Pamor itu ada di RW, Pak. Jadi mereka itu ada di RW, cukup warga yang belum tahu Pamornya bisa bertanya ke Pak RW-nya.
Pak RW berapa kontak personnya Pamor tersebut, saya mau mengurus sesuatu. Jadi nanti Pak RW bisa menghubungkan ke petugas Pamor. Jadi sangat mudah sebetulnya untuk menghubungi Pamor kalau memang ada berkomunikasi dengan RW. Nah, tapi memang tadi Pak Dirjen, mohon izin juga saya melaporkan, ini tadi pertanyaannya kan dari Kampung Pemulung yang ada di Bintara. Ini mungkin kemarin juga sudah masuk dalam peta kami bahwa ini termasuk penduduk rentan, masuk ke Rio Poco. Penduduk rentan yang memang status kependudukannya juga kami harus verifikasi terlebih dahulu. Ya, karena mereka kebanyakan juga penduduk pendatang yang Artinya masih pegang KTP dari kampung. Betul, dan juga lahan, lokasi yang mereka tinggali itu juga memang perlu diverifikasi terlebih dahulu. Ya, apakah benar lahan tinggal milik pribadi, ataukah milik perusahaan, ataukah milik negara yang memang nanti masuk ke dalam klasifikasi penduduk rentan. Sudah masuk dalam peta kami, insya Allah nanti petugas kami akan melakukan pendataan di wilayah-wilayah dengan penduduk rentan di Kota Bekasi. Oke, matur nuwun, ini luar biasa. Jadi kerabat desa sahabat Dukcapil dipastikan bahwa ketika mungkin ada info-info pertanyaan menyangkut kependudukan dan sebagainya, sebenarnya saya sih melihatnya sahabat Dukcapil ini sangat familiar dengan dunia digital. Jadi tinggal dicari aja akun Twitternya atau Facebooknya atau mungkin Instagramnya, atau kalau pengen mengetahui beberapa hal yang menarik dan kebetulan punya aplikasi TikTok, Pak Dirjen ini TikToknya udah followernya udah sangat luar biasa, jadi bisa chatting di situ atau bisa mengirim pertanyaan sehingga bisa diberikan respon untuk bisa dibantu ke akses Dukcapil yang sesuai dengan target yang ingin disampaikan. Kerabat desa sahabat Dukcapil, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali dengan si kancil berlari dari Kota Bogor, karena kebetulan kalau kita main ke Bogor kita juga banyak lihat kancil-kancil di sana, ada di istana. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Dukcapil, kita akan kembali setelah yang satu. Oke, kembali ke Ngopi Pagi Bareng Dukcapil. Kita akan ke Bogor, jalan-jalan ke Bogor, ada si kancil berlari. Berlari kecil atau berlari besar atau berlari kencang. Selamat pagi, Mas Sujatmiko, Kota Bekasi. Kota Bogor. Saking terkesimanya tadi sama Jawara yang takut sama bininya. Selamat pagi, Mas Sujatmiko. Selamat pagi, terima kasih Bapak Koco, yang kami hormati dan kami banggakan tentunya Bapak Dirjen kita, Begawan Adminduk Indonesia tentunya, yang kami hormati juga Bapak Sesdijen, Mbak Diana, dan seluruh kepala dinas yang hadir untuk menyaksikan TV Desa yang pada hari ini live untuk yang kesekian kalinya tentunya. Tentunya Kota Bogor siap melaksanakan apapun yang menjadi arahan Bapak Dirjen. Oke, terima kasih. Ini si kancil berlari ini mungkin perjalanannya akan begitu cepat melesat, tapi kita akan menyaksikan videonya. Dan sebelum menyaksikan videonya mungkin ini ada satu dari channel YouTube, mungkin catatan teman-teman di sahabat Dukcapil yang di Jakarta. Mungkin ini ada keluhan bahwa di Semarang sistem pengurusan KTP masih dengan harus lewat RT RW dan seterusnya. Mungkin itu bisa jadi satu catatan karena ada di channel YouTube kita menyampaikan, jadi kewajiban kita juga untuk menyampaikan, tinggal nanti dikoordinasikan. Kembali ke Kota Bogor, sudah ada video tayangan yang disiapkan, mari sama-sama kita saksikan si kancil berlari. Bu, kakak di mana ya? Ada tuh di dalam, baru pulang kerja.
Ibu, maksud aku itu bukan kakak itu, kartu keluarga. Soalnya lusa itu aku harus lampirin administrasi kuliah, Bu. Oh, kartu keluarga. Iya tuh Ibu kemarin juga nyari-nyari gimana ya bikinnya. Mana lagi corona. Ibu juga perlu. Iya juga sih, Bu. Ya udah, aku cari info ya, Bu. Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor untuk mengaktifasi Smart City dan dalam rangka layanan di masa COVID pandemi ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membuat sebuah aplikasi yang cukup handal, yaitu Si Kancil Berlari. Pada aplikasi ini, warga bisa mengurus KTP elektronik, kartu keluarga, surat pindah datang, akte kelahiran, akte kematian, dan konsolidasi data secara online. Di samping itu, warga juga bisa meminta adanya perekaman di tempat. Untuk mendapatkan layanan Si Kancil Berlari ini, silahkan kunjungi disdukcapil.kotabogor.go.id. Selain bisa cetak mandiri dengan memanfaatkan sistem online, warga juga bisa datang langsung ke kantor kami. Tapi tenang, bahwa kami sudah menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan, rambu jaga jarak, dan juga untuk petugas kami telah dilengkapi dengan face shield dan menyediakan hand sanitizer. Pelayanan publik tidak boleh berhenti. Mengurus berkas-berkas kependudukan itu hal yang penting bagi warga. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor memiliki program Si Kancil Berlari, di mana warga bisa mengurus berkas kependudukan secara online, bahkan cetak mandiri di rumah dan kediaman masing-masing, sehingga tidak perlu ke Dukcapil. Apabila diperlukan tetap untuk mengunjungi Dukcapil, maka akan berlaku protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dinas Kependudukan Catatan Sipil dengan program Si Kancil Berlari melayani warga dengan sepenuh hati. Oke, melayani dengan sepenuh hati, luar biasa ini. Jadi kalau dari filmnya tadi, dari video yang ditayangkan tadi, memang pada akhirnya smartphone di tangan smart people ini akhirnya akan memudahkan semuanya. Dan yang menjadi luar biasa adalah dari gadget kita atau dari seluler kita bisa mendapatkan informasi untuk kemudian mencari solusi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Memang luar biasa ini. Google Maha tahu. tergantung bagaimana sahabat Dukcapil kemudian mempublikasikan atau menginformasikan di dunia digital. Si Kancil Berlari, Mas Jarmiko, monggo berbagi cerita. Baik, terima kasih dengan seizin Bapak Dirjen tentunya. Jadi kenapa lahir Si Kancil Berlari? Sebenarnya itu berangkat dari permasalahan di masa lalu. Kami kebetulan adalah mantan camat yang tahu persis bagaimana layanan di Dukcapil yang ada pada waktu itu. Penuh dengan calo, diputer-puter, nyusahin orang, lama nggak pasti dan macam-macam. Itu kondisi aktualnya. Itu zaman jahiliyah ya, Mas? Zaman jahiliyah ya? Zaman jahiliyah. Di masa lalu. Ya memang yang terus dibenahi dengan sesuai dengan arahan Pak Dirjen, terus melakukan pembinaan dan arahan tentunya di Kota Bogor juga, selaku saya Kepala Dinas yang baru tentu harus bergerak cepat. Nah ini juga sesuai dengan jargon Kota Bogor. Bapak Wali Kota kami yang luar biasa
memiliki jargonnya itu adalah Bogor Berlari. Nah, tentunya seluruh layanan publik di Kota Bogor juga harus berlari, jemput bola, betul-betul semangat melayani warga masyarakat. Nah, sebenarnya ada 3 permasalahan yang barangkali umum di seluruh Indonesia terkait dengan layanan di Dukcapil. Yang pertama terkait dengan integritas. Nah, integritas saya kira inilah terkait dengan SDM, pola pikir masyarakat yang melayani, mindsetnya dan sebagainya. Itu terkait dengan integriti, melayani yang terbaik. Kalau nggak ada integritas, makanya yang paling perlu dibenahi adalah terkait dengan masalah mindset. Itu yang pertama. Yang kedua, produktivitas. Nah, produktivitas itu tentu terkait juga dengan masalah integritas daripada SDM-nya, peralatan yang dimiliki dan sebagainya, SOP-nya seperti apa dan sebagainya. Yang terakhir adalah masalah aksesibilitas. Nah, terkait dengan masalah aksesibilitas ini adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan layanan. Termasuk tadi bagaimana dengan memanfaatkan digitalisasi, transportasi digitalisasi, ini tentu saja adalah meng-cutting seluruh layanan. Di masa lalu ada calo, ada pungli dan sebagainya. Ini tentu ada permasalahan karena adanya gap. Bagaimana perencanaan seharusnya dilakukan sebuah pelayanan, tapi di kenyataannya diputar-putar lama. Disitulah munculnya calo, disitulah munculnya pungli dan sebagainya. Open tourer memanfaatkan itu seperti itu. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tentu kami di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini begitu duduk, kita memiliki semangat yang kita bangun bersama terkait dengan integritas. Izin kami menyampaikan, semangatnya adalah apabila ada warga masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan, itu adalah kesalahan kami. Itu semangatnya. Dan untuk menghilangkan calo, kami punya jargon, Disdukcapil berintegritas. No money, no mafia, no calo. Luar biasa. Seperti itu. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan, terkait dengan aplikasi, saya kira aplikasinya mungkin ini kebetulan sangat komprehensif, lengkap, sama barangkali dengan Kota Bekasi, dan ini alhamdulillah kami sudah dikunjungi lebih dari 25 kota kabupaten yang ke Kota Bogor, dan dari beberapa kota kabupaten sudah mereplikasi. Dan si Kancil Berlari ini sebenarnya kita lakukan di bulan-bulan Juni 2019, sudah cukup lama. Nah, ketika ada masa pandemik, masa COVID, ini sesuai arahan Bapak Wali Kota untuk mengaktifasi seluruh layanannya Smart City, ini maka si Kancil Berlari sangat-sangat membantu. Seluruh layanan kita pada waktu itu, ketika kita lagi lockdown, lagi betul-betul di PSBB, seluruh layanan kita tutup. Tapi dengan si Kancil Berlari, alhamdulillah, seluruh layanan tetap bisa berjalan, namun warga tidak harus berkerumun di dinas dengan memanfaatkan si Kancil Berlari. Tadi sudah disampaikan bahwa seluruh layanan ada, termasuk, mohon maaf, ini ada menu tracking, menu setting, cetak mandiri, ada juga permohonan perekaman di tempat. Jadi di situ tinggal ceklik menu permohonan perekaman di tempat, tapi dikhususkan, ini mohon maaf, dikhususkan. Mungkin tempat lain akan bisa dilakukan untuk semuanya, tapi kita dikhususkan hanya untuk yang sakit keras, yang lansia, dan yang dalam kondisi tidak bisa kemana-mana. Itu bisa dilakukan dengan OTS. Itu seperti itu. Saya kira kalau bicara si Kancil Berlari, semuanya sama. Dan hasilnya luar biasa. Di Kota Bogor, alhamdulillah, saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya antrian. Sudah sepi. Di kecamatan sepi, di kantor kami sepi. Karena apa? Seluruh layanan insya Allah. Karena memang Kota Bogor ini, si Kancil Berlari ini dari awal sudah kita masifkan untuk kita selesaikan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pak Sukoco dan Pak Dirjen, nah kami juga di samping memiliki si Kancil Berlari, kami juga melakukan upaya-upaya reformasi terkait dengan inovasi di loket layanan. Nah, di loket layanan ini, Pak Kocok, kami memiliki inovasi yang disebut inovasi outlet berlari. Nah, keren kan? Outlet berlari. Outlet berlari. Iya, outlet berlari.
Kenapa outlet berlari? Bukan gerobak dorong keliling ya Mas. Karena yang paling penting adalah semangatnya. Ya, Jadi ya, semangatnya untuk memberikan layanan yang cepat. Karena kita menginspirasi dari istilah dari Bapak Presiden kita bahwa kecepatan adalah inti reformasi birokrasi. Nah, seperti itu. Nah, ini outlet berlari ini hadir ketika pada waktu itu Bapak Dirjen memberikan blanko KTP kepada kita. Bagaimana caranya supaya blanko yang ada setelah sekian tahun tidak ada, ini bisa dieksekusi tanpa ada antrian dan sebagainya. Ini mati. Nah, itu kami memiliki inovasi yang disebut dengan outlet berlari. Outlet berlari ini itu kayak apa nih Mas? Nah, seperti ini. Outlet berlari bagaimana mengupayakan di loket itu layanannya cepat dengan semangat 5 minutes, 5 menit. SOP-nya adalah 5 menit selesai. 5 menit selesai. SOP-nya adalah daftar, cetak, berikan. Daftar, cetak, berikan. Tentu apa yang kami lakukan adalah dengan cara yang pertama, printernya sebelahnya operator. Begitu daftar, cetak, berikan. Yang kedua, seluruh persyaratan kita pangkas sesuai dengan arahan Bapak Dirjen. Jangan mengkriminalisasi karena bisa dipidana. Persyaratan yang hanya cukup yang dipersyaratkan saja. Itu langsung dieksekusi, nggak boleh dibikin lama. Kemudian kita juga membuat layanan-layanan untuk mempercepat, salah satunya adalah bagaimana memisahkan loket yang lambat dengan yang lambat, yang cepat dengan yang cepat. Ini teknis sekali memang. Nah, ini adalah upaya kita untuk mempercepat. Jangan sampai pelayanan yang lambat mengganggu yang loket cepat. Itu kita atur juga. Kemudian kita juga siapkan loker-loker. Ini untuk mempercepat delivery. Karena memang pengambilan dengan layanan di loket itu dipisah. Begitu sudah menyerahkan, diminta untuk duduk, nanti pada saat ngambil itu di loker, di loket ngambil. Itu untuk mempercepat. Dan kemudian kita juga melakukan upaya yang sedang kita garap untuk outlet berlari adalah drive-thru. Drive-thru, layanan drive-thru. Tadi sudah dilihat di si kancil berlari, ketika meminta layanan online, itu sudah jelas, silahkan ambil di Disdukcapil atau di kecamatan. Ketika mengambil, itu parkir, kemudian antri, baru ngambil. Ini tidak. Nah, nanti kita harapkan hanya cukup menunjukkan HP, ada pos layanan, langsung diberikan, dia tidak perlu harus turun dari mobil. Ini sistemnya adalah sistem drive-thru. Ini yang sedang kami garap. Itulah untuk layanan outlet berlari. Kemudian kami juga memiliki inovasi-inovasi lain. Selain secara digitalisasi adalah inovasi yang bersifat kewilayahan. Nah, saat ini terkait dengan masalah KTP, KK, ini sudah selesai. Tahun 2020 udah selesailah insya Allah terkait dengan masalah KTP dan lainnya. Tetapi yang menjadi PR kita di tahun 2021 adalah layanan KIA. Target kita adalah menyelesaikan KIA. Oleh karena itu, kami memiliki program bekerja sama dengan PKK Kota Bogor. Karena memang PKK Kota Bogor ini prestasinya luar biasa, semangatnya luar biasa, penuh dengan penghargaan. Seperti itu, ini bisa kita manfaatkan, kita bisa berdayakan. Kita sudah melaksanakan MOU dengan PKK Kota. Dan paling dekat sama anak pasti PKK, ibu-ibu. Nah, PKK, iya betul. Kebetulan Pak Sukoco, Ketua Penggerak PKK Kota Bogor, semuanya barangkali, ini adalah sebagai Bunda PAUD. Oleh karena itu, dengan melalui kader, TK, RA, PAUD, semuanya secara kolektif, kita cetakin KIA-nya semuanya. Dibantu oleh mereka, dibantu oleh Dasarwisma, dibantu oleh kader, dibantu oleh Bunda PAUD. Dan alhamdulillah untuk Kota Bogor seluruh layanan KIA itu sudah memiliki untuk yang anak-anak usia dini. Jadi ini program Adminduk usia dini yang bekerja sama dengan PKK Kota Bogor. Kemudian setelah ini kita sedang menggarap KIA Goes to School
bagaimana kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ini juga sedang digarap di kolektif. Sudah ada bertumpuk 1000-an lebih yang akan kita cetakin terus setiap harinya, ribuan lebih seperti itu. Mudah-mudahan seluruh anak-anak SD, kemudian nanti akan bergerak ke SMP, kemudian SMA yang di bawah 17 tahun, ini kita kolektif, langsung kita cetak secara massal, kita berikan melalui sekolahan-sekolahan. Nah, untuk seperti ini, kita berikan juga aplikasi online. Aplikasinya namanya Silapak, Sistem Layanan Paket. Jadi sekolah ini tidak perlu lagi anak-anak datang sekolah datang ke kita, tetapi di sekolah itu bisa menginput terus, nanti dari kantor kita mencetak terus. Jadi gayung bersambut seperti itu. Jadi mudah-mudahan semangat ini adalah merupakan semangat dalam rangka untuk merealisasikan program Universal Admin Coverage. Itu seperti itu. Itu saja barangkali semangatnya dari kita. Permisi mau bertanya, Mas Koco, ini ada yang bagus. Layanan online itu per hari bisa melayani berapa ratus orang, Mas, atau berapa ribu? Karena ada beberapa daerah yang terkunci di layanan online itu stop di 200, stop di 70. Nah, ini di Mas Jatmiko ini kan bagus, layanan online-nya lancar. Misalnya sehari itu bisa terlayani berapa ratus atau berapa ribu, Mas? Sampai 500, Pak. Untuk satu dokumen atau totalnya 500? Berbagai macam. Artinya memang kita tetap memberikan ruang untuk layanan yang sifatnya online. Itu dipercepat seluruh layanannya. Tetapi aktivasi online itu bisa sampai 500-an lebih. Setiap hari. Dan ini clear. Dan nyata. Yang memang betul bahwa yang paling penting kita jangan bertahan terhadap sesuatu yang buruk karena kondisi yang buruk. Tapi ini adalah kenyataan. Yang paling penting adalah produktivitas. Dan secara nyata, si kancil berlari di Kota Bogor ini secara pelaksananya sudah efektif, acceptable, dilaksanakan oleh warga masyarakat Kota Bogor. Demikian Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Oke, ini luar biasa. Ini mulai interaktif ya, mulai bagus pertanyaan-pertanyaan, respon-respon dari masyarakat. Nanti Pak Kadis Kota Semarang tolong dicek yang ada pemberitahuan dari masyarakat lewat YouTube tadi, itu di chat room-nya sudah tampak. Dan kemudian juga beberapa pertanyaan yang nanti kita bisa saling menguatkan. Misalnya pertanyaan dari Magetan, untuk operator itu ada SK-nya atau tidak, ya. Karena rahasia data kependudukan itu harus dirahasiakan betul. Kita bisa belajar bagaimana Kabupaten Wonogiri mengelola pelayanan sampai ke tingkat desa. Operatornya di SK-kan seperti apa, diberikan NDA non-disclosure agreement-nya agar menjaga kerahasiaan data. Itu bisa dicari solusi dan perangkat-perangkat hukum seperti itu. Nah, kalau nanti operatornya nakal, bandel, ya kita pidanakan. Karena dalam Undang-Undang Admin itu kan aturannya sudah jelas. Kalau melanggar, ada sanksi perdata, pidana, dan administrasinya. Dan pertanyaan bagus ini dari adik-adik diploma 4. Banyak sekarang yang sudah berjalan perekaman untuk mohon maaf teman-teman yang memiliki gangguan jiwa, gangguan mental dilakukan. Walaupun dia sering namanya lupa, tanggal lahirnya lupa, kita mengikuti pendataan yang sudah dilakukan di rumah sakit jiwanya. Jadi kita kalau mendata orang gila, tidak bertanya kepada orang gilanya. Pengalaman teman-teman bertanya kepada pengampunya, pada walinya, itu Mas Surya Koco. Jadi ini teman-teman saya udah jago-jago hebat. Kalau melayani orang-orang seperti itu, yang ditanya itu rumah sakitnya, nama ini siapa? Kalau dia diberi nama Effendi oleh rumah sakit, ya kita ketik namanya Effendi. Mohon maaf ini yang bernama Effendi. Pengalaman di lapangan, teman-teman yang mengalami gangguan kejiwaan itu sulit diajak berkomunikasi dengan baik. Maka kita mempercayakan kepada petugas yang ada di rumah-rumah sakit jiwa itu. Dan tentu saja kita tidak mendata orang yang sakit yang ada di jalanan, kita belum bisa. Karena kan dia tidak tahu identitas dirinya. Nah, kita belum bisa mendata yang seperti itu yang sudah masuk di dalam rumah sakit yang kita lakukan. Dulu kan kita dikritik oleh para penggiat pemilu. Kenapa orang gila di data diberikan KTP? Bukan untuk pemilu, untuk BPJS, untuk layanan kesehatan agar gratis. Kan kalau udah punya KTPL kan dilayani gratis.
Jadi kita dicurigai, ini orang gila mau disuruh nyoblos diberikan bukan. Mereka salah ngomong. Bahwa tugas Dukcapil itu memberikan identitas. Nah, mau digunakan selanjutnya kan untuk pendataan kependudukan, bantuan sosial, kesehatan, pemilu. Nah, nanti itu penggunaannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kewarasan penduduknya. Ya kalau tidak waras ya nggak bisa nyoblos. Nyoblosnya bisa, tapi yang dicoblos mungkin kertas yang lain. Itu Mas Surya Kaca, itu bagus. Saya kira hari ini 2 inovasi yang luar biasa. Saya salut Mas Jatmiko, terima kasih. Terus dibigain ya, agar layanannya di sistem antrian bisa mengalir lebih cepat lagi. Oke, luar biasa. Si Kancil Berlari sama e-open ini menu ngopi pagi kita yang luar biasa. Terima kasih akan menjadi ini, saya yakin saya yakin bahwa akan menjadi inspirasi untuk teman-teman kerabat Dukcapil yang lain. Kenapa ini akan jadi inspirasi? Terbukti dari pertanyaan-pertanyaan di chatroom bahwa kemudian mempertanyakan ini harus bagaimana tentang SK dan seterusnya. Artinya ada bagian-bagian yang mungkin kerabat desa, kerabat sahabat Dukcapil di tempat lain pengen memulai, tapi ada kekhawatiran. Yang bagian ini gimana, yang bagian ini gimana. Sehingga dengan forum ini, maka kemudian akan menjadi jelas bahwa bagian-bagian itu menjadi tantangan yang sudah terselesaikan di tempat lain. Kita tidak perlu kemudian harus belajar lagi, tetapi udah tinggal mengikuti aja. Karena memang pengalaman orang lain itu, jadi guru terbaik adalah pengalaman, tetapi tidak mesti pengalaman hanya dari kita. Dari orang lain pun itu juga ketika kita bisa menggali akan menjadi guru untuk kita dalam satu bentuk konteks pengalaman. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Prof. Yudan, masih ada yang ingin disampaikan di penghujung acara kita? Terima kasih Mas Surya Kaca, rekan-rekan semuanya, sahabat Dukcapil, kerabat desa yang berbahagia, dan seluruh tim TV Desa dan tim media, Mbak Diana dan kawan-kawan. Pagi hari ini, kopi pagi kita betul-betul bergizi. Ini saya senang, saya bahagia, dan kita mulai menuju satu titik yang sama, digitalisasi layanan. Nah, tentu saja bagi rekan-rekan yang belum bisa seperti ini, yuk kita belajar bersama. Kalau teman-teman ada yang ragu, salinglah menyapa di grup WhatsApp, atau nanti kita Zoom bersama mendiskusikan bagaimana tindak lanjut menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan. Karena kita bergerak maju, kadang kita kesandung kerikil kecil nggak apa-apa. Kadang-kadang ada batu kecil masuk ke sepatu nggak apa-apa. Itu mengganggu. Tapi segera kita tangani, jangan berjalannya yang kemudian berhenti. Semua masalah yang kita hadapi, itu saya yakin dengan komunikasi yang baik, dengan koordinasi yang intensif, itu bisa kita selesaikan. Kuncinya adalah ideologi yang sama, visi yang sama. Kita membahagiakan masyarakat dengan pelayanan admin yang terbaik. Tujuannya hanya satu, bagaimana negara ini berkontribusi besar terhadap kehidupan masyarakatnya. Jangan dibalik, jangan masyarakat yang diminta berkontribusi besar, tetapi kitalah negara, para ASN yang memberi kontribusi besar di dalam kehidupan masyarakat. Itulah yang akan menyebabkan negara kita ini terus tegak berdiri. Itu Mas Surya Kaca. Sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin meeting kalau masih akan berlanjut monggo. Tapi yang jelas pagi ini kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, inspirasi yang luar biasa, pembelajaran yang luar biasa, dan kita akan bertemu kembali di hari Senin 7.30 sampai 8.30 dalam acara Ngopi Bareng Dukcapil. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam Dukcapil bisa. Terima kasih. Terima kasih. Ngopi Bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.